Salam terang bagi Indonesia dan salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV, terutama saudara-saudara yang selalu mengikuti program Kutahu yang Kupercaya. Program Kutahu yang Kupercaya kali ini mengangkat topik tentang misiologi, yaitu membahas banyak hal yang berkaitan dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil tentang namanya ke seluruh dunia. Dan ada sesuatu yang unik dari program Kutahu yang Kupercaya kali ini, tidak seperti biasa yang langsung bersifat pelajaran-pelajaran yang kontinu. Dalam program kali ini, kami membahas cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya. Film kisah kasihnya adalah film yang diproduksi oleh Pijar TV pada tahun 2024 yang lalu. Film ini bertemakan misi yang mengangkat kisah seorang anak Tuhan yang dipanggil, dipersiapkan, dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dan dari perjalanan atau skenario film ini, ada banyak hal tentang misi yang dapat kita pelajari. Itulah sebabnya program kali ini mengangkat cuplikan-cuplikan film ini untuk dibahas. Tapi bagi saudara yang belum pernah menonton film ini, saudara bisa menonton filmnya di YouTube channel Pijar TV, atau dengan scan barcode di layar Anda, dan silakan menonton filmnya secara free. Dan kami juga mau berterima kasih untuk semua saudara yang telah bersumbangsi waktu, tenaga, pikiran, duit untuk bisa membuat film itu diproduksi dan sekarang kita bahas dalam program Kutahu yang Kupercaya. Dan kami masih membutuhkan dukungan dana untuk memproduksi program Kutahu yang Kupercaya yang basic pada film ini. Bagi saudara yang mau ambil bagian dalam plan ini, silakan kirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang ada di layar Anda, dan biarlah itu dapat dipergunakan untuk menyebarkan pembahasan firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti saya katakan tadi bahwa Kutahu yang Kupercaya ini membahas cuplikan-cuplikan, dan kita sudah banyak membahas cuplikan-cuplikan film ini. Sekarang kita akan membahas lagi cuplikan yang berikut ini. Ya. Dengan hati yang baru dan semangat yang benar, hampir setiap hari Samuel berkeliling ke desa-desa, tinggal di rumah warga yang ada di perkebunan. Selama 6 bulan, Samuel telah berada di daerah Kayu Aro, bekerja bersama para majelis gereja. Mereka menggembalakan dan memuridkan jemaat yang baru bertobat. Ya, kalau kita lihat cuplikan ini, menggambarkan tentang Samuel yang melayani di Kayu Aro. Ya, dan terlihat bahwa ada banyak hal yang dia kerjakan. Dia melakukan ini itu dalam pekerjaan pelayanan. Ya, tapi dia sendiri ya. Ya, kelihatannya tidak ada bantuan dari orang lain waktu dia melakukan itu. Ya, sebenarnya baik. Tapi dari sudut pandang misi, memang pekerjaan Tuhan yang besar itu harusnya dikerjakan bersama-sama. Kita tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang melayani bersama Samuel, tapi minimal dari cuplikan itu kita melihat bahwa memang pada waktu tertentu, di tempat tertentu itu, dia mengerjakan semuanya sendiri. Ya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, aku penasaran nih Pak, kan Samuel ini tadi sendiri nih contohnya ya kan. Tapi jika kita nanti menginjil di satu tempat, apakah kita lebih baik untuk mengundang nih misionaris lagi untuk belajar di sana, untuk menginjil lagi, atau justru kita membekali orang-orang di sana yang nanti akan terpercaya supaya kitanya juga nih nggak sendirian dan juga nanti kita bisa pergi lagi ke tempat-tempat yang membutuhkan atau mungkin bisa kembali gitu Pak. Kalau kita lihat ya dalam perjalanan pelayanan Samuel, dia dipanggil, dia dipersiapkan, lalu dia diutus, nanti dia melayani, dia berhasil. Prosesnya panjang ya. Dari
waktu yang cukup lama dipersiapkan. Dan seandainya kita mau mengirim orang yang berikut lagi yang sama seperti Samuel di tempat yang sama, artinya juga memakan proses yang sangat lama sama waktunya seperti itu. Nah, sehingga memang prinsipnya adalah pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan bersama-sama, ya, nggak bisa dikerjakan sendiri, ya. Karena kalau lebih banyak orang yang mengerjakan kan lebih mudah kan. Dan juga Tuhan Yesus juga dia tidak memberitakan Injil sendiri, dia memilih 12 orang. Ya, sehingga karena dia tahu bahwa ada saat di mana dia pergi dan tidak lagi bersama-sama dengan atau di dunia ini. Tapi kenapa kita bisa lihat bahwa Injil akhirnya menyebar ke seluruh dunia? 2000 tahun setelah dia pergi, ya boleh dikatakan bahwa hampir seluruh dunia telah mendengar berita Injil. Ya, karena dia mempersiapkan 12 orang itu, biarpun satu gagal, Yudas Iskariot, kan? Tapi kan ada penggantinya, ya. Artinya memang dalam demi penjangkauan yang lebih luas itu perlu orang lain. Tapi menarik pertanyaannya adalah bahwa apakah perlu mendatangkan orang lain lagi dari luar? Nah, kalau menurut saya itu kerja yang tidak efektif. Ya. Misalnya kalau dalam pengalaman Samuel dia diutus ke Brasil, kalau dia butuh dan memang bukan kalau butuh, memang membutuhkan orang lain, ya lebih mudah cari di Brasil daripada mesti cari dari Ambon lagi, ya kan? Nunggu lagi, ya prosesnya panjang. Itu dari sisi waktu tidak efektif. Kedua, kalau kita mendatangkan orang misionaris lagi, maka itu membuat suatu tadi waktu, tapi proses mempelajari bahasa dan budaya dan kebiasaan itu juga tidak mudah. Belum tentu orang baru yang datang dia mampu menguasai bahasa dan budaya seperti misionaris pertama. Ya, mungkin bisa lebih baik, tapi tetap waktunya lebih panjang. Biaya yang diperlukan juga tidak sedikit. Dan pada akhirnya kalau program seperti itu diteruskan, maka ladang misi itu sangat bergantung pada misionaris dari luar. Ya kan? Nah, sebenarnya jauh lebih efektif adalah kalau kita ingat amanat agung Tuhan Yesus, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti saya mau diutus Tuhan, saya datang ke bangsa A, bangsa B, bangsa C. Nah, kalau semua bangsa muridku ini, kapan ini satu bangsa ini bisa mendengar Injil kalau kita bergantung pada luar? Mending saya ke bangsa A, lalu saya memanfaatkan orang A, bangsa A, untuk memberitakan Injil di daerah mereka sendiri. Ada keuntungan. Orang di tempat kampung A nggak perlu belajar bahasa lagi. Iya. Kan itu bahasanya dia. Dia nggak perlu lagi belajar budaya. Dia sudah, untuk saya yang pertama kali datang sebagai misionaris, saya perlu belajar bahasa, budayanya. Tapi tahu-tahu saya dapatkan Anda di bangsa A, wah nggak usah belajar budaya, bahasanya sendiri, budaya sendiri. Betul. Kalau misionaris baru datang, dia nggak punya komunitas. Tapi kalau orang lokal ini, dia sudah punya komunitas. Ya, ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, sahabatnya. Dan itu menjadi sasaran bagi pemberitaan Injil. Ya, dan sudah diterima di lingkungan keluarga. Ketimbang orang asing datang dan butuh penyesuaian lagi, pendekatan lagi. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga sebenarnya pemanfaatan orang-orang lokal di dalam penjangkauan berita Injil untuk orang-orang lain itu jauh lebih bagus. Ya. Nah, kita bisa melihat ya Paulus itu juga selalu ya, dia mempunyai Timotius, ada Titus, ya, yang dia persiapkan untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, coba kita bisa melihat ya Kisah Para Rasul pasal 14. Coba baca Kisah Rasul 14 ayat yang ke-23. Aku bacakan ya, Pak. Ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Jadi para rasul ini kan mereka harus pergi ke semua bangsa nih, ya, pergi. Apalagi kita lihat contoh Paulus. Paulus tuh menginjil di banyak tempat. Nah, kalau dia harus menghabiskan waktunya di Korintus,
Ya kapan Efesusnya? Gitu. Kapan Galatianya? Jadi Paulus itu membuka gereja. Setelah itu dia mengangkat dewan penatua. Lalu diberi kepercayaan untuk melayani itu. Dan dia lalu pindah ke wilayah lain. Begitu didirikan, dilatih lagi orangnya, dipercayakan orang-orang lokal itu, dia pergi lagi. Tapi fungsi penggembalaan dia tetap dia jalankan melalui surat-surat. Iya. Maka dia bikin surat pada jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Betul. Maka kita bisa, itu sebenarnya teladan dari Paulus. Dia tidak harus mengirim semua orang dari Yerusalem ke sana. Oh iya, dengan Ya kan? Orang-orang di Korintus itulah yang dia yang dididik. latih, dia didik, sehingga dari sisi waktu efektif, nggak perlu lagi tuh komunitas mereka, sehingga mereka langsung bisa memberitakan Injil. Ya, jadi itu menurut saya jauh lebih bagus ya, ketimbang kita bergantung pada misionaris. Dan ingat bahwa kita nggak tahu perkembangan seperti apa, ya. Tapi ada satu titik di mana ketika Injil tidak diterima dengan baik, Iya. orang-orang asing itu diusir keluar, tinggalkan, ya. Tapi kalau orang lokal, wong itu kampungnya dia, Lebih dapat diterima ya. ya lebih dapat diterima, minimal dia nggak diusir dari situ. Karena udah Karena di situ Kampungnya mana dia lagi kan? tempat tinggalnya. Ya. Ini boleh diusir keluar. Kalau hanya bergantung pada orang asing, begitu mereka keluar, habislah pekerjaan pemerintahan itu. Tapi di dalam ladang misi kita bisa melihat ada banyak kesaksian di mana ketika para misionaris diusir keluar, orang lokal yang telah mereka Injil itu terus bergerak, dan pada akhirnya sekian tahun kemudian kita melihat benih Injil itu akhirnya tumbuh dan berkembang. Kan. Tapi aku pernah dengar satu argumen juga, justru counter argumen ya. Jadi kan tadi Bapak udah jelasin kalau Paulus dia mengembangkan jemaat lalu pergi ke jemaat lain. Tapi ada lembaga misi yang aku tahu justru mereka pengen ya ketika misionaris datang dia menjadi kepala jemaat di situ. Jadi dia hanya boleh menginjili satu daerah dan dia membangun jemaat dengan anggapan supaya dia juga yang maintain gitu sampai akhir. Jadi nggak boleh setelah yang ini jadi bagi lagi. Nah menurut Bapak bagaimana kalau gitu? Ya tergantung kebutuhan dan konteksnya seperti apa. Hanya saja kalau kita melihat bahwa itu dengan asumsi bahwa lokal itu selalu bisa menerima keberadaan orang dari luar. Saya punya teman ya, dia satu sekolah teologi dengan saya, satu kelas. Lalu dia pergi melayani di Malaysia, menjadi gembala di sana. Tiba-tiba peraturan keluar dari negara itu, bahwa orang dari luar tidak boleh menjadi gembala, pemimpin gereja. Ya. Maka akhirnya dia harus lepas. Nah iya, itu masih untung hanya tidak boleh jadi gembala, tapi kalau harus keluar, kan repot. Mungkin untuk sementara waktu, ya lembaga misi itu kasih dia bisa memanage pelayanan situ, tapi dia sudah harus berpikir bahwa kondisi bisa berubah. Karena itu pendampingan atau regenerasi untuk melatih pemimpin awam, pemimpin lokal, itu penting. Karena setiap saat kondisi politik dan lain-lain sosial bisa berubah. Begitu dia keluar, ini sudah siap untuk melanjutkan. Ya, makanya kita bisa lihat bahwa Paulus sambil dia tetap jalan, tapi juga Timotius, Titus dan segala macam itu tetap ada tuh, ya, untuk melaksanakan tugasnya. Dan belakangan dia juga memperlakukan Timotius begitu, nggak di satu tempat, dia taruh di sini. Besok dia utus Timotius ke situ, terus lagi Titus juga seperti itu. Ya, nah sementara itu, ya kalau kita coba melihat di dalam dia nasihat kepada Timotius ya, 2 Timotius pasal 2. Ayat yang kedua. 2 Timotius 2 pasal yang kedua, ayat yang kedua ya. Ya. Aku bacakan ya Pak. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulusnya ngajar Timotius. Tapi dia minta Timotius juga, apa yang kuberikan padamu, percayakan pada orang lain lagi. Ya. Jadi dia tidak supaya orang tidak bergantung pada Paulus, ada Timotius. Tapi supaya orang tidak bergantung pada Timotius, ada lagi. Ya, kita juga melihat bahwa di gereja mula-mula, ketika di Kisah Rasul pasal 6 itu ya, ketika rasul-rasul sibuk dengan pelayanan, lalu ada pengeluhan karena ada satu bidang pelayanan yang terabaikan, yaitu pelayanan diakonia. Begitu ada pengeluhan, para rasul tidak terjun dalam pelayanan diakonia itu kan. Mereka memilih 7 diaken. Ya kan? 7 diaken
supaya mereka dapat berkonsentrasi pada pelayanan firman dan doa. Itu menurut kata Alkitab kan. Nah nanti kita lihat 7 diaken, itu kan pelayanan diakonia kan. Tapi 7 diaken itu dipakai Tuhan luar biasa itu ya. Salah satunya adalah Stefanus. Yang bahkan seorang diaken tapi ternyata rajin beritakan Injil sampai mati karena pemberitaan Injil. Ya. Dan dia martir yang luar biasa itu kan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata memang pekerjaan Tuhan harus dikerjakan bersama-sama. Ya. Dan harus selalu berpikir bahwa kondisi bisa berubah. Sehingga kebergantungan kepada misionaris asing dari luar itu ya kalau masih bisa diterima oke lah. Ya silakan, tetapi harus tetap regenerasi karena walaupun mungkin tidak diusir keluar, tapi kan satu saat kan kamu jadi almarhum juga kan? Itu sih. Ya kan, gitu. Betul, Nah, betul. ada banyak gereja, contoh ya, gereja-gereja yang sangat bergantung pada figur tertentu. Gereja A, ini tokohnya, pendetanya terkenal, ini gereja B, ini harus dipikirkan tuh kalau dia Suatu saat Suatu saat meninggalkan pergi, dunia. gimana ini gerejanya? Dan banyak terjadi kemunduran gereja yang begitu luar biasa ketika figurnya Oh iya, betul. nggak ada lagi. Figurnya nggak ada lagi. Karena kebergantungan sama tokoh ya. Saya juga ya membangun gereja di beberapa tempat. Nah, tapi alih-alih kan pusat gereja saya ada di Kupang. Alih-alih kirim orang dari Kupang, saya bangun di sini di Sumba. Saya nyari orang Sumba aja. Lokal itu ya. Orang lokal. Saya mau bangun di Bali, cari orang Bali saja. Ya. Daripada kirim dari luar ini butuh biaya banyak. Ya. Dan kesulitan, butuh waktu lama untuk dia mengenal orang dan lain sebagainya. Orang lokal itu sudah kenal orang semua, tempatnya sudah dia kenal. Budaya juga Dari sisi biaya juga lebih murah. Nah, kenapa? Kan dia udah punya tempat tinggal. Ya. Ini tempatnya Dia dia. punya pekerjaan di situ. Itulah kita lihat bagaimana ketika Paulus itu bersama-sama dengan Priscilla Aquila. Oh iya. Dia beritakan Injil, dia persiapkan mereka. Setelah itu kan dia pergi. Tapi Priscilla Aquila melanjutkan pekerjaannya di sana. Jadi prinsip Paulus di dalam pekerjaan misi seperti itu. Tapi kalau kayak gitu tuh secara praksisnya gitu ya Pak, cara maintainnya tuh gimana ya Pak? Karena kan kita harus ngebangkitin satu leader lagi gitu dan ya let's say dia harus bisa melanjutkan visi yang udah kita kasih gitu kan ya. Nah itu gimana caranya supaya tetap ada unity, tetap visinya jalan dan segala macam ya? Ya pertama harus mampu melihat orang dengan karunia untuk memimpin. Kita tahu bahwa semua orang percaya itu pasti diberikan minimal satu karunia untuk melayani. Nah, tetapi karunia orang tidak sama. Nah, untuk melanjutkan pekerjaan itu, pekerjaan misi itu, maka butuh pemimpin lokal. Maka misalnya saya misionarisnya, maka saya harus bisa melihat dari orang-orang yang sudah percaya dan ada di bawah saya ini, mana sih yang punya karunia untuk itu. Kalau saya misalnya sebagai seorang pengkhotbah, maka untuk melanjutkan pekerjaan pengkhotbah itu saya mesti amati orang-orang di sekitar saya yang mana yang kira-kira mempunyai karunia di dalam menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang tapi karunia kan beda-beda. Jadi pertama tuh identifikasi dulu orang dengan karunia untuk bisa melanjutkan pekerjaan misi itu. Ya. Kedua adalah memberikan pelatihan. Ya, jadi memang secara sengaja dipersiapkan. Ya, secara sengaja pelatihan ini mencakup pertama kerohanian, ya kerohanian dan karakter. Ketiga adalah di dalam pelayanan, dan yang ketiga itu adalah di dalam kepemimpinan. Jadi secara apa ya? Kalau kita melihat pengalaman dari Paulus, dia menyertai Paulus kemanapun. Timotius, Titus ini. Oh iya. Tapi ada saat di mana dia melepas mereka sendiri. Ya, jadi dia bilang apa ya? Kamu telah lihat hidupku, teladani itu. Jadi dengan kata lain, dia bagikan hidupnya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi setelah di satu daerah saya mengidentifikasi, oh ini kayaknya bisa. Maka saya harus memberikan lebih banyak waktu. Coba lihat, Tuhan Yesus punya murid 12 ya.
Tapi sebenarnya kan ada kelompok murid yang lain, ada 70 murid. Iya, habis itu melebar lagi. Ada 70 murid. Tapi ada yang lebih sempit lagi, yaitu 12. Tapi dari 12 itu ada lagi 3 Iya. yang lebih spesifik, yaitu Yakobus, Yohanes, ya, dan Petrus. Maka dalam beberapa kesempatan, murid yang lain tidak ikut. 3 ini. Nanti 3 orang ini menjadi soko guru jemaat. Ya. Jadi memang kita perhatikan semua, tapi ada beberapa orang yang harus berbagi kehidupan dengan mereka. Ya. Semua lari itu waktu Yesus disalib Betul, itu ya. waktu disalib. Tapi habis itu yang ditemui dan diajak bercakap-cakap khusus itu Petrus. Iya. Ya kan? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Walaupun karena dia sempat menyangkal juga kan? Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang setelah identifikasi karunia-Nya, lalu membuat persiapan. Ya, pelatihan dalam banyak aspek, ya. Dan ya memberikan kesempatan untuk melayani. Ingat Tuhan Yesus habis ngajar mereka, beritakan Injil dengan mereka. Dia pernah ngutus mereka kan? Di Matius 10. Utus mereka 2-2. Lalu setelah kembali dari pelayanan mereka melaporkan kepada Yesus, wah, kami telah usir setan-setan. Artinya waktu perjalanan itu Yesus nggak ikut. Iya, Betul. betul. Jadi ada saat di mana Yesus kemana-mana mereka ikut. Tapi ada saat di mana mereka pergi dan Yesus tidak ikut. Diutus ya. Kita bisa lihat dari situ, oh ini kayaknya dari sisi kepemimpinan. Yesus sedang melatih mereka. Pada waktu mereka bersama-sama, tapi ada saatnya Yesus tidak bersama mereka. Maka mereka perlu dibiarkan sendiri berjalan. Nah, datang mereka laporan lalu dia bilang, jangan kamu bersuka cita karena gini-gini, tapi namamu terdaftar di surga. Itu evaluasi-evaluasi yang diberikan. Jadi kayak evaluasi Ya, ya, Pak? evaluasi yang diberikan. Ya. Dan dia menghabiskan hidupnya lebih banyak dengan 12 orang ini. Ya. Nah, maka memang harus ada orang-orang khusus yang dipersiapkan. Sehingga orang-orang itu dia persiapkan, dan kalau kita lihat kesan di Alkitab, kayaknya sepanjang Tuhan Yesus ada, mereka nggak terlalu menyolok ya. Bahkan kita hanya lihat kelemahan-kelemahan mereka saja kan. Tapi coba lihat setelah Tuhan Yesus nggak ada. Ya, bahkan 1 Petrus ini, 1 kali khotbah 3.000 orang bertobat. Iya, betul. Bayangkan, kelihatannya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan itu sesuai Yesus. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Iya. Yaitu dalam hasil dari pelayanan. Ya. Jadi dengan kata lain, memang Yesus membuat suatu persiapan. Karena dia tahu bahwa waktunya sangat terbatas. Nah, karena itulah maka dia untuk semua tenaga, ya, jadi supaya kita tidak bergantung pada tenaga misionaris juga, ya, maka juga. suatu persiapan untuk tenaga-tenaga lokal itu lebih baik. Tapi Pak, nah ini kan berarti kita akan mempercayakan bidang pelayanannya ke teman-teman di lokal sana ya gitu kan. Tapi bagaimana nih Pak untuk membantu mereka menyelesaikan masalah gitu Pak? Karena kan saat kita tinggal nggak mungkin dong mereka terlepas dari segala masalah walaupun kita sudah percayakan nih Pak. Biasanya kan tetap tuh di setiap tempat ada masalah internal yang mereka akan hadapi nih Pak. Seperti juga kan kalau nggak salah cerita-cerita Paulus tuh di sana dia kan nulis-nulis surat juga kan karena itu. Ya. Bagaimana nih Pak kita sekarang di zaman sekarang nih menanggapinya gitu? Karena kan ntar teman-teman di sana punya masalah masing-masing gitu, masalahnya beda-beda gitu. Ya kalau Paulus kan dia kan pakai surat kan, aku mendengar ada masalah kan dia kan. Ya kita sekarang nggak perlu surat lah, bikin meeting Zoom aja. Ya, jadi tetap ada pendampingan walaupun tidak lagi secara fisik. Ya. Nah itu sebenarnya kan bisa kan. Kadang kita punya eranya sudah canggih begini ya. Nah jadi seperti saya, di bawah saya ini kan ada banyak gembala nih. Saya seperti gembala pembina. Saya membuat acara, setiap ada persekutuan doa secara rutin bulanan. Ya, pertama laporkan dulu kondisi pelayanan, pergumulan apa yang dihadapi, ya, dibahas, didoakan. Ya, jadi walaupun saya nggak ada di pulau sana, tapi ada hamba Tuhan saya di sana dan saya tahu perkembangan. Zaman Paulus hanya pakai surat saja jadi begini, apalagi zaman seperti sekarang. Telepon apa segala macam masih memungkinkan, dan itu tidak bisa dibatasi ya oleh lokasi tertentu. Kalau mungkin pelayanan tempo dulu ya mungkin nggak ada ini, kita bisa ditutup akses komunikasi dengan orang yang kita taruh di sana. Tapi sekarang bagaimana bisa tertutup? Begitu. Bahkan ibadah pun kita bisa
Secara ibadah online. Sekarang Secara online. ada banyak Iya. cara ya. Makanya tadi baru ada komunikasi dengan seorang dia, Pak, saya sangat rindu Bapak bisa ada gereja di kampung kami di Kalimantan sana. Ya saya bilang, kumpulin aja orang, waktu mau ibadah, pimpin liturgi sendiri, ya kan? Waktu firman Tuhan, connect online dengan saya. Oh, nah itu saya. Jadi waktu saya khotbah, itu semua cabang tuh bisa langsung ngikutin itu. Wih. Tapi waktu liturginya sendiri-sendiri. Begitu. Nah, saya juga makanya punya program supaya semua cabang-cabang itu kamu pertama mesti punya laptop, punya LCD, punya koneksi internet, perangkat siap sehingga itu connect. Cuma bisa di-connect ya. Nah, artinya sekarang dengan kondisi teknologi seperti sekarang ini kita nggak dibatasi. Betul. Kita mempunyai kondisi yang jauh lebih baik, lebih potensial daripada konteks Paulus. Begitu. Maka sistem mentoring ini perlu bisa dijalankan. Berarti pelatihannya nggak terbatas dari segi khotbah dan segala macam, Ya. tapi dari medianya juga Ya. bisa dibantu. Dulu saya mempunyai seorang teman, pendeta senior. Dia melatih saya bagaimana cara mengeksposisi Alkitab, bagaimana ya bikin eksegesis, dan orangnya pinter. Saya nanya apa, dia jawab. Apa, dia jawab. Bahkan saya dikasih duduk latihan belajar bersama, itu menderita tuh. Ya. Karena begitu dikasih buku-buku semua apa segala macam ini aja. Setelah itu saya melihat sebuah perubahan. Ya, dulu saya tanya apa dia jawab. Sekarang saya nanya kok dia nggak pernah jawab. Oh. Saya tanya apa dia bilang, kan sudah saya berikan. Oh, disuruh cari Kan sendiri. metodenya sudah saya kasih. Iya, iya. Kan sumber-sumbernya buku-bukunya kan sudah saya kasih. Cari sendiri. Oh. Karena beberapa kali seperti itu saya menyimpulkan orang tidak mau jawab lagi. Ya sudah, mau nggak mau saya Cari sendiri. cari sendiri. Dan pada akhirnya saya bisa mandiri tanpa terikat pada dia. Oke. Ya. Saya setelah itu menyadari dia tanpa sadar ya, tanpa saya sadari dia telah berhasil membuat saya seperti dia, Iya. tapi tidak terikat pada dia. Regenerasi itu ya. Ya, ya. Menarik, menarik. Gitu. Tapi kan ini kita dari tadi bahas gimana cara ngebangun tim lah ya. Karena tadi kan kita mulai dengan pekerjaan Tuhan ini memang kalau bisa dijalanin sendiri-sendiri. Tapi kan kalau kayak yang di film, pertama kali dia terpanggil kan dia memang terpanggil sendiri gitu. Apalagi kalau kita bicara penginjilan, aku rasa sekarang ini masih jadi jalur yang sepi lah ya untuk orang-orang yang terpanggil untuk penginjilan itu. Nah kalau kita masa punya panggilan itu, tapi kita sendiri, istilahnya nggak ada yang ngebantu kita, nggak ada yang support, apakah kita tetap harus ya udah jalanin aja dulu dengan apa yang ada, atau kita tunggu bala bantuan? Menurut Bapak mana yang lebih bijak? Orang biasa itu menunggu kesempatan. Ya, orang hebat itu ciptakan kesempatan. Amin. Orang yang berbijak itu berbagi kesempatan. Nah, ya banyak orang hanya tunggu kesempatan saja. Tunggu ada orang bantu. Yang tidak ada ya sudah. Tapi kenapa tidak menaruh target bahwa saya harus menghasilkan orang Oke. yang mau. Jadi kalau saya dipanggil sendiri, terus saya hanya melayani dan tunggu-tunggu kapan ada orang bantu ya. Kapan ada utusan Injil datang lagi bantu saya. Kan repot ini. Ya 10 tahun nggak ada yang datang, kamu sendiri aja. Sendiri Ya kan? 10 tahun ya Pak. Tapi kenapa saya nggak berpikir bahwa dalam 1 tahun ke depan saya harus dapat 1 orang untuk ngurusin ini. Yes, justru itu target. Jadi saya secara sadar menciptakan orang itu. Saya juga pernah mengalami masalah seperti itu. Karena waktu saya sekolah teologi, saya ditugaskan di satu kampung di Kediri sana, dan gembalanya nggak ada. Nggak ada gembala, tapi karena Oke. gedung gerejanya, gembalanya ada, gedung gerejanya tahu-tahu gerejanya dipaksa tutup oleh orang-orang lokal. Gedung gerejanya udah dijual, ya pendetanya udah keluar, tapi ada sejumlah jemaat, sisa-sisa jemaat itu yang akhirnya dipercayakan pada saya. Oke. Jadi pada waktu saya itu mulai ngumpul-ngumpul orang, ya, lalu mimpin liturgi saya, khotbah saya, Semua aja sendiri. semua main musik saya. Jadi waktu saya pimpin liturgi saya bawa gitar. Mari kita punya ini nyanyi sendiri ya, habis itu khotbah sendiri. Ya, yang paling rumit adalah ngajar sekolah minggu. Padahal saya nggak punya karunia untuk mengajar sekolah minggu, tapi terpaksa harus lakukan. Ya.
Nah, jadi pada waktu saya ngajar sekolah minggu, sementara saya lagi ngajar ini, satu anak lari situ naik pohon, saya keluar tangkap dia kasih duduk di sini, begitu terus. Ya, sementara saya lagi sibuk ngajar, tiba-tiba mereka lari keluar bawa kayu itu. Tiba-tiba mereka tiarap di kursi-kursi gereja lalu nembak saya. Perang-perangan mereka ya. Akhirnya saya juga ambil kayu lalu saya tembak balik. Yang main banget. Terus adik-adik, hidup itu adalah peperangan rohani. Masuk ya, masuk firman Tuhannya masuk. Saya ini kan tidak punya karunia di situ masalahnya. Ya, saya punya karunia di sini, tapi yang ini saya nggak punya nih. Nah, minta ke sekolah, tolong tambahkan mahasiswa dong. Waduh, masing-masing sudah ada nggak bisa. Nah, ini repot. Sekarang harus ada orang yang mimpin liturgi. Ya sudah nyari. Ya, maklum lah, diajar salah bolak-balik gak apa-apa. Ya, cari orang lagi. Gimana nggak ada pemuda? Kamu bisa nggak ngajar ini? Saya nggak bisa ngajar kamu, tapi saya bisa meminta orang datang untuk mengajar kamu. Maka nggak ada tenaga tetap, tapi saya minta dari sekolah tolong satu orang khusus, minta 3 minggu aja Untuk Ngajarin. ngajarin dia. Habis itu pas. Ya lama-lama, ya tahu-tahu ada orang yang pindah, dia bisa main gitar, sudah kasih. Nah akhirnya dalam pelayanan yang kecil itu dikerjakan oleh banyak orang. Jadi jangan hanya nunggu, tapi buat. Buat. Dan saya kira dalam konteks pelayanan, firman Tuhan bilang kepada yang seorang roh memberikan karunia ini, karunia untuk pembangunan tubuh Kristus, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya dan macam-macam. Itu tubuh. Nah tidak mungkin Tuhan hanya kasih satu mata saja satu tempat, hanya untuk melihat, tapi nggak ada telinga untuk mendengar. Orang itu bisa dari luar, tapi orang itu bisa saya kreasi. Juga dayakan Gitu, dibuat. Jadi jangan hanya nunggu, ciptakan. Yes, wah itu menarik. Gitu. Tapi Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Jadi kita harus menjadikan murid dong. Ya. Itu tapi aku jadi keinget Pak, ada satu konteks yang lucu juga. Jadi ini gereja besar di perkotaan dan mereka punya lembaga misi untuk masuk ke desa-desa kecil. Sistemnya tapi karena mereka udah besar, jadi justru sumber dayanya ini udah melimpah nih. Jadi ini kebalikannya. Sumber dayanya melimpah, sumber daya manusianya juga melimpah yang mau ikut banyak. Jadinya mereka ngirim satu tim ke suatu daerah. Timnya udah lengkap tuh semua. Ada worship leader-nya, ada pendetanya, ada pemain musik. Pokoknya udah bisa untuk jadi satu ibadah. Tapi justru jadinya nggak ada kontribusi dari jemaat. Jadi ini kebalikannya. Jemaat ya menjadi jemaat. Maksudnya jemaat lokalnya yang mereka injili, jadinya nggak ikut kontribusi karena ya mereka hanya menjadi jemaatnya. Nah kalau yang kayak gitu gimana Pak? Ini justru kebalikannya nih. Kalau yang tadi kan membedayakan, kalau yang ini justru tidak membedayakan. Apa itu juga? Mungkin ya, kan kita lihat bahwa di dalam ladang-ladang misi, penjangkauan sekarang sasarannya siapa? Kalau sasarannya orang yang sama sekali belum percaya, ya kan? Wah ini kita punya tim seperti itu benar-benar solid dan kuat. Benar. Tapi kalau kita tim misinya hanya pergi 2-3 hari untuk membuat KKR, setelah itu kita pulang, artinya ya contoh tadi kan gerejanya sudah ada. Dengan kata terlepas dari mereka Kristen sungguh-sungguh, tapi pokoknya dari label Kristen, mereka orang percaya Yesus. Soal asli atau tidak kita nggak tahu. Tapi artinya mereka sudah ada. Nah mestinya memang ya kita bisa melihat ya dalam kasus semacam itu, perlu komunikasi aja. Ya. Seandainya memang kadang-kadang kita semua dipersiapkan karena kita mau memberikan yang kualitasnya yang bagus ya. Mungkin di dalam lokal itu nggak bagus. Ya. Ini pemain drumnya bagus, ini tapi yang bassnya kalau dari sana kacau, jadi rusak itu ya. Jadi ya mungkin komunikasi aja. Ya, komunikasi saja, tapi misi itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar kita berkunjung 2 hari dan bikin KKR. Ya. Nah, menurut saya mestinya kalau gereja itu punya tim misi. Ya, saya berikan contoh ya di gereja saya ya. Saya ini sering KKR ke kampung-kampung juga dengan gereja saya, tapi kan kita pergi 2 hari pulang. Ya. Bagaimana caranya ya? Lalu kami akhirnya mengangkat seorang hamba Tuhan, ditabiskan menjadi pendeta misi.
di gereja kami. Khusus ya. Kami support dana, tapi ini pendeta yang tidak berkantor, kerjanya hanya di lapangan. Sekarang tiba-tiba tapi kita harus dapat laporan. Ya, dimonitor. Ya, dimonitoring. Nanti setiap itu tuh dia per semester dia berapa banyak orang. Karena saya tetapkan di bagian penginjilan, saya minta supaya gereja kita di dalam tahun ini 2.000 orang mendengar Injil. Bukan 2.000 orang menjadi percaya. Karena menjadi percaya itu kan bukan urusan kita. Ya udah. Tapi urusan kita adalah pastikan bahwa mereka dengar Injil. 2.000. Ya. Ditempuh dengan apa? Ya, kalau kamu bagian penginjilan, kita KKR di sini yang hadir 300 orang. Yang khotbah itu harus penginjilan loh ya. Berarti kita pasti kalau ada 300, catat 300. Pada bulan April ke 300. Nanti lihat ini pendeta misi ini dia kemana saja. Laporan berapa orang dibaptis dan segala macam. Nah, jadi ini pendeta yang tidak terikat di yang lain itu harus masuk kantor. Yang ini bebas. Dia justru lapangan. Ya, lapangan. Itu luar biasa sih. Nah, saya juga punya pemikiran tapi belum terlaksana adalah melihat bahwa misalnya ya, karena saya pernah pergi ke Hong Kong, melayani beberapa gereja di sana, lalu mereka curhat-curhat dengan mereka. Ada terlalu banyak tenaga kerja dari Indonesia yang datang ke Hong Kong. Ya, dan sampai di sana tuh fanatisme mereka hilang. Ya, mereka berkumpul setiap hari Minggu itu ada di Victoria Park dan banyak orang Indonesia di sana. Dan dengan sumber daya yang kurang itu, tenaga itu mereka pergi dan itu menjadi lahan penginjilan setiap hari Sabtu. Gereja-gereja pergi beritakan Injil mereka dan ada banyak TKI yang menjadi Kristen, percaya Yesus. Waktu pulang mereka menjadi Kristen. Nah, sehingga saya akhirnya terpikir bagaimana ya kalau saya bikin kita ngangkat tenaga misionaris dari gereja, mengutus orang ke sana, dia bantu plan di gereja itu, biaya hidupnya 50-50, tapi tugasnya dia adalah nginjilin orang. Laporan ke kami. Jadi menurut saya kalau gereja sebesar itu dengan ini harus bisa memikirkan suatu metode penjangkauan yang betul tidak hanya sekedar KKR. Ini lebih efektif gitu. Ya. Bahkan kalau KKR itu yang datang tuh kan biasanya orang-orang Kristen saja kan. Iya, yang mudah semangat kayak gitu Kristen. Ya, kan? Tapi yang non Kristen apakah mereka hadir dalam acara KKR itu? Ya mungkin kalau KKR di lapangan ya ada penjual itu agama. Penjual itu ya. Tapi kalau kamu bikin KKR di gereja, Udah. pengumumannya jemaat ada KKR yang datang kan jemaatnya juga. Jemaat lagi. Ya kan, memang ada kemungkinan jemaat juga belum terima Yesus, betul. Tapi kalau memang punya sumber daya seperti itu dan tim penginjilan yang kuat begitu, menurut saya harus memikirkan lebih daripada sekadar KKR dong. Pengutusan misi, misionaris lokal. Sekarang juga ada lembaga misi saya, kalau nggak salah namanya Terang Nusa. Terang Nusa itu adalah penjangkauan kepada suku-suku yang belum terjangkau. Nah, pernah mau MOU dengan saya, pemikirannya begini, walaupun belum terlaksana, tapi ini ide bagus. Ini loh, dari gereja saya ada jemaat-jemaat yang kita sponsori, sekolah teologi. Habis sekolah teologi, kami bikin ikatan dinas. Kami sponsori kamu, tapi selama 2 tahun, kamu melayani bersama kita. Di sini. Habis itu baru kami lepaskan kamu mau kemana, terserah Tuhan bawa kamu ya. Tapi 2 tahun di sini. 2 tahun ini bagaimana caranya? Kamu harus siap ditempatkan di mana saja. Serahkan mereka ke Terang Nusa. Mereka yang melatih dia. Mereka yang menempatkan dia. Mereka yang mentoring dia. Ya, support dia. Tapi gereja yang support dana. Untuk kebutuhannya. Terang Nusa harus wajib memberikan laporan kepada kami. Apa yang sudah dia buat. Nah, ini kan jauh lebih bermanfaat daripada kita menghabiskan hanya KKR. Bikin pesta gede. Apalagi di kota-kota saja, ya kan? Ya, KKR di yang gedung lagi. sampai orang bosan KKR. Ya. Makin banyak ya KKR. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berpikir memang kalau gereja besar dan punya kapasitas untuk bisa bikin pekerjaan misi yang jauh lebih baik, ya seharusnya memikirkan penjangkauan. Kalau tidak punya channel-channel, ya manfaatkan seperti Terang Nusa ini. Mereka adalah orang yang terjun di lapangan. Mereka bisa taruh di suku-suku yang ini. Ya, kita punya duit, tapi kita nggak punya sistemnya, nggak tahu channelnya bagaimana. Ya sudah, duit kita taruh di sini, lembaga ini kita laporan. Ya, karena mereka juga mau utus orang, tapi terbatas dalam dana dan sebagainya. Kita punya banyak dana. Bagaimana ya sudah kolaborasi. Tapi apakah ini terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu aja nih Pak? Apakah kita bisa mengirim misi bentuknya tuh nggak cuma di daerah, tapi kan
di satu, maksudnya bukan di daerah satu suku doang gitu, tapi apakah bisa di tempat-tempat yang dimana memang sepertinya sudah modern kah, atau mungkin di tempat-tempat yang jauh, tapi memang bahasanya tuh mungkin bisa bilang lebih tempatnya lebih ekstrim. Di sana tempat-tempat yang cukup menolak agama Kristen atau tempat-tempat yang menolak paham-paham lain gitu. Apakah itu dibatasi gitu atau mungkin Ya. ada metode lain nih Pak, gimana? Nggak harus dibatasi. Ya sekarang ya seperti ada saudara saya pernah dikirim ke Kirgistan sana. Dia tinggal, itu mereka diutus oleh misi WEC. Ya, dipersiapkan. Ya. Lalu setelah itu diutus tinggal berapa tahun di WEC sana, di Kirgistan. Nah, itu orang-orang bukan orang percaya. Ya. Jadi kadang-kadang dalam pekerjaan misi itu mereka hanya berhasil mendapatkan beberapa orang setelah bertahun-tahun. Tapi itu, bagaimana mereka mempersiapkan orang lokal? Karena ada satu saat mereka balik. Ternyata setelah mereka balik, itu bisa berjalan. Malah setelah ditinggal Pak. Begitu. Jadi memang ya justru harusnya daerah-daerah yang tertutup begitulah harus menjadi sasaran misi kita. Ya kan? Nah kalau kita hanya melayani di tempat-tempat yang sudah welcome pada kita, seperti KKR. Menurut saya KKR, saya nggak anti KKR. Tapi KKR ini menghabiskan uang terlalu banyak. Padahal penjangkauan kepada orang yang belum percaya ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya. Jadi harusnya adalah kalau kita bisa mengidentifikasi daerah mana saja yang ekstrim-ekstrim, yang nggak pernah, yang sangat tertutup. Saya di Aceh, saya bertemu dengan beberapa penginjil bautan, tapi mereka tidak menampilkan diri sebagai penginjil. Mereka ada kerja-kerja di restoran, tapi itu adalah penginjil-penginjil yang ditempatkan di sana. Lalu saya tanya, berapa jiwa yang sudah kalian menangkan? Sudah berapa lama di sini? 2 tahun, Pak. Berapa jiwa? 1. Orangnya di mana? Dikirim keluar. Ditinggal lagi. Kalau di situ bisa mati dia, dibunuh. Iya. Keluarkan. Jadi langsung keluar ya. 2 tahun 1. Betapa sulitnya. Iya, betul. Keras banget pasti. Ya kan? Tapi ya lebih baik daripada tidak. Betul. Ada 1 jiwa diselamatkan. 1 jiwa. Kita nggak tahu lah bagaimana nanti ke depan. Tapi ya minimal ada gerakan untuk masuk kepada daerah-daerah ekstrim yang sangat tertutup kepada pemberitaan Injil. Justru itu yang harus menjadi sasaran kita. Ya. Aku ada kepikiran sesuatu yang nyeleneh nih Pak jadinya. Jadi memang kan karena tadi Bapak benar bilang sebenarnya sasaran penginjilan itu ya yang ekstrim, yang tertutup dan segala macamnya, sehingga ada image bahwa penginjilannya jadi sesuatu yang sulit, yang berat dan segala macam. Bahkan aku pernah dengar kayak, oh penginjil itu harus menderita gitu. Bahwa ya misi itu harus menderita kayak gitu. Itu tanggapan Bapak gimana tuh dengan fenomena itu? Ada teologia kemakmuran. Ada teologi penderitaan. Teologi salib. Sebenarnya menurut Alkitab itu bagaimana ya? Ya kita juga tidak wajib menderita. Tapi selalu siap apabila menderita. Ya kan? Memang karena dunia nih kan guru kita saja dibenci apalagi kita. Ya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena itu kita menyadari bahwa ada perlawanan terhadap kebenaran. Dan itu bisa membuat kita menderita. Tapi kalau ternyata dalam sebuah pelayanan itu belum saatnya menderita, ya nggak usah dicari-cari. Nggak usah dibikin menderita ya. Dibikin menderita ya. Sepanjang kita tidak menderita dan bisa melayani, oke. Ya. Tapi kalau memang diperhadapkan pada hal itu, Kita siap. ya kan? Itu sama dengan kamu tidak harus mati martir. Tapi kalau ternyata memang itu, dan ternyata kalau kita baca dalam kitab Wahyu, ada orang-orang yang telah ditetapkan untuk menjadi martir. Betul. Berarti bukan keputusan kita ya Pak. Pada waktu saya pertama kali percaya Yesus, saking berapi-apinya, saya sangat berdoa, Tuhan kalau boleh hamba-Mu meminta, biarkanlah hamba tidak mati biasa, tapi mati secara martir. Tapi saya nggak tahu ya, Tuhan juga waktu itu pasti dengar, tapi nggak tahu dia jawab bagaimana. Nah setelah itu saya mulai belajar kan, ada orang mati martir, nggak ada disiksa, dianiaya, kuku dicabut segala macam, ada yang ditarik dengan kuda sampai putus. Lama-lama saya jadi takut. Mulai kepikiran juga ya. Ya toh, akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya tarik kembali permintaan yang saya tidak mengerti itu. Oke. Tapi akhirnya Tuhan juga nggak jawab juga. Jadi saya juga nggak tahu ini yang mana yang didengar ya. Ya sudah jalanin aja. Ya sepanjang belum menderita jangan cari menderita. Oke. Tapi kalau memang saatnya penderitaan datang ya Siap. itu konsekuensi. Ya kan?
Jadi memang kalau kita lihat baca di Alkitab tuh ya rasul-rasul itu semua menderita semua. Iya, makanya sakit tuh. Nah, tapi ketika misalnya 3 abad pertama dari sejarah kekristenan itu menjadi bulan-bulanan kerajaan Romawi. Setelah Konstantinus Agung menjadi Kristen, abad yang keempat, lalu menjadikan kekaisaran Roma menjadi Kristen, mulai aman. Iya. Kalau aman yang Tapi ada efek dari keamanan adalah bahwa imannya itu menjadi abu-abu. Ketika dalam penderitaan itu orang sungguh-sungguh, kenapa? Ya, Karena lebih ya, menantang. karena kamu tidak akan menjadi pura-pura jadi Kristen kalau harganya nyawa, Iya, iya. ya kan? Tapi begitu Konstantin jadi kaisar, kaisar raja Kristen, kita bagaimana? Jadi banyak orang jadi Kristen, tapi dia nggak sungguh-sungguh, dia masih menyembah kafir dan sebagainya. Jadi muncullah Kristen abu-abu KTP di sana, karena kondisi aman. Kondisi aman jadi. Nah, tapi lebih bagus lagi kalau dalam keadaan aman kita sungguh-sungguh. Iya. Iya, iya. Ya kan? Nah, sekarang kan masih terbuka pemerintah. Kita mau ngomongin di media sosial, beritakan firman apapun masih relatif aman ya. Nah, kalau begitu manfaatkan semaksimal mungkin. Iya. Sehingga kalau datang masa sulit, ya kita Siap. minimal hidup ini sudah jadi berkat ya. Daripada waktu masa aman Waktu kita masih aman. nyampe, begitu masa sulit lah. Aman aja kita nggak lakukan, apalagi masa sulit. Betul, betul, betul. Oke, Ya, oke. nah jadi intinya adalah ya kalau bisa menghindar dari penderitaan hindari. Ya tuh kan Tuhan Yesus bilang kalau orang kejar kamu dari satu kota larilah ke kota yang lain. Ya toh. Nah, orang bijak, orang bodoh lihat bahaya dia jalan terus dan kena celaka. Orang bijak menghindar. Iya, betul. Tapi kalau sudah menghindar Masih ketemu juga ya masih sudah memang Tuhan. Memang harus dihadapin. Ya. Ya, pemirsa, menarik sekali percakapan kita di seputar dunia misi ya. Dan seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa percakapan ini kami ambil dari cuplikan film Kisah Kasihnya. Film produksi Pijar TV tahun 2024. Dan kalau saudara belum pernah menonton film ini, saya sarankan saudara untuk menontonnya karena jalan cerita yang baik menceritakan pengalaman, panggilan, dan persiapan untuk sebuah pelayanan. Silakan tonton di channel YouTube Pijar TV dan juga boleh scan barcode di layar ini. Saudara bisa menontonnya secara free. Terima kasih untuk semua pihak yang mendukungnya dan sudah bisa terus mendukung program ini. Ku tahu yang ku percaya, ada nomor rekening di layar Anda. Silakan berdonasi di sana dan persembahan Anda dapat dipergunakan untuk penyebaran semua konten firman Tuhan ini memberkati banyak orang. Kita bicara tentang misi, pemberitaan Injil, maka 2 tugas penting bagi kita. Pertama, percayalah kepada Injil. Yang kedua adalah memberitakan Injil. Saudara mungkin adalah orang Kristen yang dari lahir sudah jadi orang Kristen karena nenek moyang Kristen. Tapi kekristenan itu dimulai dari titik di mana saudara membuka hati terima Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah benar-benar percaya pada Yesus? Kalau ya, jangan berpangku tangan. Karena Tuhan memberikan suatu pekerjaan, pelayanan, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan biarlah konten ini memberkati dan memberikan inspirasi kepada saudara untuk memikirkan bagaimana saudara membawa Injil itu untuk memberkati orang lain. Kami pamit undur diri dan kita berjumpa dalam kesempatan belajar firman Tuhan di waktu yang lain. Salam terang bagi Indonesia.